jawaban. Modul 6 PIO. Proses pengukuran dan penilaian merupakan dua kegiatan yang berbeda dalam hal berikut, kecuali ruang lingkup proses. Tes dan pengukuran yang digunakan oleh seorang guru untuk mengetahui kecepatan lari peserta didik sekolah menengah pertama dengan menggunakan lari cepat 60 meter. Tes dan pengukuran yang digunakan oleh seorang guru untuk mengetahui daya tahan kardiovaskuler peserta didik sekolah menengah pertama adalah lari 800 m putri dan 1000 m putra. Untuk mendapatkan hasil perbandingan atau nilai yang diperoleh ketika pengukuran tersebut selesai dilakukan merupakan manfaat pengukuran. Suatu bentuk pengukuran untuk menilai kemampuan aktivitas jasmani dan mendapatkan informasi tentang seseorang atau kelompok disebut tes. Salah satu tes dan pengukuran kebugaran jasmani siswa kecuali kesehatan. Menyediakan informasi yang akurat mengenai tingkat pencapaian dalam proses pembelajaran, sehingga dapat diambil keputusan mengenai tindak lanjut apa yang harus dilakukan terhadap peserta didik. Tujuan tes. Sebagai rangkaian tes maka dalam pelaksanaannya, TKJ harus dilakukan secara berurutan. Tujuan lari berjarak 50 meter adalah untuk mengukur komponen kekuatan. Seorang guru yang ingin mengetahui kemampuan daya ledak otot tungkai siswanya, guru melakukan tes dengan lari 60 m. Dalam kegiatan pembelajaran, seorang guru harus menguasai beberapa pengetahuan terkait dengan penilaian pendidikan. Penilaian sendiri merupakan faktor terpenting dalam pendidikan itu sendiri. Dari penjelasan tersebut, apa definisi dari penilaian itu sendiri? Penilaian adalah suatu proses pengumpulan informasi secara menyeluruh yang dilakukan secara terus-menerus untuk mengetahui apa manfaat dari penilaian. Memberikan umpan balik bagi peserta didik agar mengetahui kekuatan dan kelemahannya dalam pencapaian kompetensi. Menurut Stiggins dan Chapuis, 2012, ada 5 kunci sukses dalam melakukan penilaian yang melibatkan siswa. Salah satunya adalah, di awal pertemuan, guru selalu mengingatkan tentang pentingnya kualitas suatu karya. Dari salah satu poin di atas yang bercetak tebal, apa maksud dari poin tersebut? Seorang guru tidak sekedar mengingatkan dengan kata-kata, tetapi dengan contoh nyata. Penilaian merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 23 Tahun 2016 tentang standar penilaian, pada pasal 3 yang berbunyi penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi 3 aspek diantaranya. Penilaian sikap, penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Apa tujuan dari evaluasi bagi peserta didik? Evaluasi bertujuan untuk memperoleh informasi atau data. Evaluasi merupakan hal yang harus dilakukan oleh guru dalam setiap pembelajaran yang dilakukan. Ada 2 macam evaluasi pembelajaran yang digunakan guru dalam satu semester, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Apa yang dimaksud dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi dan karakteristik instrumen untuk mengukur berpikir tingkat tinggi, HOTS? High Order Thinking Skill, HOTS, dapat dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu pemecahan masalah, membuat keputusan, berpikir kritis dan berpikir kreatif. Tes tertulis adalah tes yang soal dan jawabannya secara tertulis, antara lain berupa pilihan ganda, isian, benar salah, menjodohkan, dan uraian. Di bawah ini adalah contoh langkah-langkah tes tertulis. Susunlah dan urutkanlah tes tertulis berdasarkan langkah-langkah tes tertulis itu sendiri, yaitu 1. Menyusun pedoman penskoran. 2. Melakukan penskoran berdasarkan pedoman penskoran. 3. Menulis soal berdasarkan kisi-kisi dengan mengacu pada kaidah-kaidah penulisan soal. 4. Melakukan analisis KD. 5. Melakukan penskoran berdasarkan pedoman penskoran. 6. Menyusun kisi-kisi soal sesuai dengan KD. 4635152. Tes lisan berupa pertanyaan-pertanyaan,
Perintah, kuis yang diberikan pendidik, guru, secara lisan dan peserta didik merespon pertanyaan tersebut secara lisan. Dari penjelasan di atas, tes lisan yang dilakukan pendidik bertujuan untuk agar menumbuhkan sikap berani berpendapat, mengecek penguasaan pengetahuan untuk perbaikan pembelajaran, percaya diri, dan kemampuan berkomunikasi secara efektif. High Order Thinking Skill, HOTS, adalah pembelajaran yang mengacu pada soal berpikir tingkat tinggi. Pertanyaannya, mengapa guru harus mampu mengembangkan HOTS pada pembelajaran PIO? Karena High Order Thinking Skill, HOTS, adalah kemampuan berpikir kritis, logis. Evaluasi pembelajaran sebaiknya dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan. Hasilnya akan baik dan bermanfaat apabila merefleksi atas apa yang terjadi sebagai dasar untuk memperbaiki langkah evaluasi berikutnya. Tindak lanjut dari proses. Evaluasi pendidikan dan pengajaran adalah proses kegiatan untuk mendapatkan informasi data mengenai hasil belajar mengajar yang dialami siswa, dan mengolah atau menafsirkannya menjadi nilai berupa data kualitatif atau kuantitatif sesuai dengan standar tertentu. Suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar siswa, yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar siswa yang bersifat internal. Kegiatan evaluasi dilaksanakan secara terus-menerus. Evaluasi tidak hanya dilakukan sekali setahun atau semester, tetapi dilakukan secara berkelanjutan mulai dari proses pembelajaran dengan memperhatikan peserta didik hingga ia tamat dari institusi tersebut. Prinsip berkesinambungan. Dasar rancangan program remedial bagi peserta didik yang capaian prestasinya dalam penguasaan teknik gerak di bawah ketuntasan belajar, KKM. Sasaran terpenting pengajaran remedial adalah peningkatan keterampilan gerak siswa. Salah satu prinsip merancang program remedial bagi peserta didik tampak dalam kegiatan guru. Membuat rancangan pembelajaran khusus untuk siswa peserta remedial. Upaya guru menggunakan hasil analisis untuk menentukan ketuntasan belajar antara lain sebagai berikut. Merencanakan pengerjaan remedial. Salah satu upaya guru PIO dalam melaksanakan langkah-langkah perbaikan pembelajaran yang telah dirancang melalui penelitian tindakan kelas antara lain. Guru mengevaluasi kembali rancangan mengatasi kelemahan yang ada. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan dalam teknik syuting bola basket. Memberikan tambahan sumber materi variasi syuting bola basket yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi. Berikut instrumen tesnya yang sesuai. Berdasarkan data hasil evaluasi pembelajaran diperoleh hasil sebagai berikut. Dari 32 siswa yang mengikuti ulangan harian passing bawah bola voli dinyatakan belum tuntas sejumlah 15 untuk passing bawah sehingga mengikuti program remedial. Bentuk perlakuan pembelajaran remedial berdasarkan data tersebut adalah penugasan secara kelompok. Pembelajaran pengayaan memberikan pelayanan kepada peserta didik yang memiliki kecerdasan lebih dengan tantangan belajar yang lebih tinggi untuk membantu mereka mencapai kapasitas optimal dalam belajarnya. Pembelajaran pengayaan yang berupa program yang bersifat umum yang dirancang untuk disajikan kepada peserta didik. Dalam pembelajaran PIO, guru memberikan sajian tentang perkembangan prestasi olahraga di kawasan Asia. Kegiatan eksploratori. Perbedaan antara PTK dengan non-PTK ditinjau dari hasil akhir yang ingin dicapai terletak pada perbaikan hasil belajar siswa. Manfaat PTK bagi sekolah adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah yang bersangkutan. Berikut adalah beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar PTK dapat diterapkan secara kelembagaan, kecuali pengawasan dari kepala sekolah. Berikut adalah teknik-teknik lain di samping observasi yang dapat digunakan guru sebagai peneliti PTK untuk mengumpulkan data, kecuali survei. Refleksi paling tepat dilakukan oleh peneliti PTK pada saat sesudah melakukan upaya perbaikan. Yang dimaksud dengan perencanaan tindak lanjut dalam PTK adalah menyusun tindakan perbaikan untuk siklus berikutnya.
Berikut adalah kriteria yang perlu dipertimbangkan sebelum menentukan apakah masalah yang muncul di kelas layak diteliti atau tidak, kecuali guru mampu untuk melaksanakannya. Hasil analisis masalah menunjukkan, 1. Siswa tidak mau menyimak pelajaran, 2. Guru menjelaskan dengan metode ceramah, dan 3. Siswa tidak ada yang bertanya kepada guru tentang pelajaran yang baru saja disajikan guru. Permasalahan yang dapat dirumuskan berdasarkan kasus-kasus di atas adalah, kecuali. Bagaimana cara saya menyelesaikan masalah ini? Yang dimaksud dengan proposal PTK pada dasarnya adalah rencana penelitian yang diusulkan guru untuk memperbaiki pembelajaran di kelasnya. Kesimpulan hasil PTK sebaiknya merupakan penjelasan-penjelasan yang disusun sesuai dengan pertanyaan penelitian. Tes sering diartikan dengan pengukuran dan penilaian, tetapi jika disimak lebih dalam, tes memiliki pengertian yang berbeda dengan yang lainnya. Berikut ini mana yang termasuk di dalam definisi dari tes. Tes, instrumen, adalah sebuah proses atau rangkaian penentuan nilai yang dimaksudkan untuk melihat sejauh mana tujuan pendidikan, proses pembelajaran telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pengukuran sering diartikan sama dengan tes dan penilaian. Tetapi jika disimak lebih dalam, pengukuran memiliki pengertian yang berbeda dengan yang lainnya. Manakah di bawah ini jawaban yang paling tepat sesuai dengan definisi pengukuran? Pak Budi, seorang guru piok di Sekolah Dasar Negeri 0604673, memiliki permasalahan dan kendala dalam mengajarkan materi ajar atletik sehingga membuat hasil belajar tidak tercapai. Hampir sebahagian siswa tidak dapat menguasai teknik dasar melompat. Selanjutnya, siswa banyak tidak tertarik dalam mengikuti proses pembelajaran. Pak Budi berupaya memperbaiki proses pembelajaran dengan melakukan penelitian tindakan kelas. Pengukuran adalah membandingkan sesuatu dengan satu ukuran, biasanya pengukuran bersifat kuantitatif. Begitupun dengan penilaian sering diartikan sama dengan tes dan pengukuran. Tetapi jika disimak lebih dalam, penilaian memiliki pengertian yang berbeda dengan yang lainnya. Penilaian bersifat evaluation, yaitu tindakan mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik buruk. Tes, pengukuran, dan penilaian sering diartikan sebagai komponen evaluasi yang memiliki pengertian. Proses atau rangkaian penentuan nilai yang dimaksudkan untuk melihat sejauh mana tujuan yang telah dirumuskan dapat tercapai. Kurangnya pemahaman oleh guru terhadap model asesmen untuk menentukan penilaian akan berdampak pada timbulnya nilai-nilai subjektif yang didasarkan pada kira-kira atau duga-duga, sehingga tidak maksimalnya gambaran nyata kompetensi siswa. Asesmen dapat diklasifikasikan ke dalam asesmen otentik dan asesmen alternatif. Adapun maksud dari asesmen otentik menuntut siswa untuk mendemonstrasikan perilaku yang diharapkan dalam situasi kehidupan sehari-hari. Terdapat beberapa perbedaan evaluasi formatif dan sumatif dalam pembelajaran penjas. Adapun ciri dari evaluasi formatif adalah diberikan secara periodik untuk memantau kemajuan belajar peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung dan untuk memberi umpan balik, feedback, guna penyempurnaan program pembelajaran. Asesmen dapat diklasifikasikan ke dalam asesmen otentik dan asesmen alternatif. Asesmen otentik menuntut siswa mendemonstrasikan perilaku yang diharapkan dalam situasi kehidupan sehari-hari. Penilaian acuan patokan, PAP, merupakan pendekatan evaluasi yang dilakukan dengan cara membandingkan proses dan hasil belajar siswa dengan suatu patokan atau kriteria tertentu yang biasanya telah ditetapkan sebelumnya. Alokasi waktu yang cukup ditambah dengan jumlah siswa yang tidak terlalu banyak, memungkinkan penilaian dapat menggali kompetensi secara baik, karena dapat dilakukan secara serempak. Pengetahuan statistika yang kurang, menyebabkan data tidak dapat diolah dengan baik. Dampak dari kekurangan ini adalah tidak dapat membuat keputusan tentang status anak. Penilaian acuan norma, PAN, merupakan pendekatan evaluasi yang dilakukan dengan cara
Penilaian dilakukan dengan cara membandingkan skor siswa dengan rata skor kelompoknya. Tes esai dapat dikategorikan sebagai tes subjektif, karena nilai validitas kontennya yang tinggi. Di antara kebaikan tes dari esai adalah mendalami suatu masalah. Tes esai pun dapat diberikan bila soal yang disusun tidak harus representatif. Terdapat beberapa perbedaan evaluasi formatif dan sumatif. Ciri dari evaluasi formatif adalah penekanan pada perilaku tertentu sebagaimana tertera dalam TIK dan diajarkan dalam PBM. Ada 6 orang siswa kelas 2 SMP yang mempunyai kesulitan belajar yang sama dalam penguasaan teknik passing bola voli setelah mengidentifikasi kesulitan belajar yang dialami oleh 6 siswa tersebut. Ternyata guru dapat informasi masukan bahwa mereka termasuk anak yang mengalami kesulitan belajar sedang. Berdasarkan kasus No 17 di atas, maka tindakan yang dilakukan guru adalah guru membimbing mereka secara bersama-sama dengan menggunakan metode latihan. Berdasarkan kasus No 17 di atas, maka salah satu upaya yang dilakukan oleh guru adalah menganalisis berbagai faktor yang berkaitan dengan timbulnya kesulitan belajar dan mengetahui mengapa kelemahan-kelemahan itu dapat terjadi. Seorang anak memperoleh nilai harian 1 pada KB 32 sebesar 70. Karena belum mencapai KKM, anak tersebut mengikuti remedial. Setelah mengikuti remedial dan diakhiri dengan penilaian memperoleh nilai 82, untuk memperoleh nilai pada ulangan harian dapat dilakukan dengan beberapa alternatif di antaranya. Didasarkan pada nilai tertinggi setelah disetujui oleh para dean guru. Salah satu manfaat yang didapat berdasarkan kasus di atas adalah meningkatnya motivasi peserta didik setelah mengikuti pembelajaran remedial. Di kelas 7 terdapat 5 orang siswa yang melampaui nilai di atas KKM, maka guru harus melakukan program pengayaan dengan melakukan kegiatan. 5 orang siswa tersebut belajar mandiri tentang sesuatu yang diminati. Bentuk-bentuk pelaksanaan program pengayaan dalam pembelajaran PIOK adalah menugaskan siswa untuk membantu guru membantu siswa lain yang kurang mampu. Karena mau cepat selesai, pada saat penelitiannya masih harus dilanjutkan ke daur 3, Pak Irsan sudah menghentikannya hanya sampai daur 2. Ia kemudian menyusun laporan PTK dan melaporkan bahwa tindakan perbaikannya sudah menunjukkan hasil positif. Sesuai etika penulisan laporan, Pak Irsan telah mengabaikan kejujuran. Tulisan tentang sebuah topik biasanya disusun berdasarkan paragraf-paragraf. Yang dimaksud dengan paragraf dalam laporan PTK adalah kumpulan kalimat kurang lebih sebanyak setengah halaman yang dimulai dengan baris baru. Berikut adalah aspek dibahas dalam bab kajian pustaka. Salah satu hal yang tidak sesuai sebagai aspek kajian pustaka adalah metodologi. Diseminasi laporan PTK dilakukan untuk tujuan dimanfaatkan orang banyak terutama guru. Manfaat diseminasi laporan PTK bagi sekolah adalah meningkatnya kredibilitas sekolah. Dalam menyusun laporan PTK, masalah penelitian ditulis disajikan di bagian pendahuluan. Secara spesifik laporan PTK memuat tentang saran-saran perbaikan pembelajaran,